akan menuju ke titik api di mana letaknya tadi sudah disampaikan, ada di seputaran daerah Kamerun. Ini ada mobil tim rescue dulu sebagai pembuka jalan. Disusul oleh tim unit kami sebagai tim di mana di sini adalah tim untuk mengembur, untuk pemadaman. Di sini dipimpin oleh seorang IC atau komandan regu, ya, disertai oleh beberapa orang anggota, satu orang fighter, 2 orang helper. Adapun IC ini tugasnya adalah untuk mengatur tim, apa saja yang bisa dilakukan oleh tim. Jadi tim bergerak berdasarkan atas instruksi komandan regu. Ya, ada juga fighter, di mana fighter ini bertugas adalah memegang Ripnosa yang ada di depan. Kemudian ada tugas yang ketiga adalah seorang helper, di mana dia bertugas untuk merapikan kondisi selang supaya tidak terlipat. Dan juga ada helper 1 dan 2. Untuk helper 1 tugasnya adalah untuk mendampingi fighter, karena ini sekali lagi ini air bertekanan, tidak bisa dipegang oleh 1 orang. Ada juga tugas yang terakhir adalah seorang operator. Tugas seorang operator adalah untuk menjalankan mesin, kemudian mengendalikan unit sampai air bisa keluar dengan lancar sesuai dengan kebutuhan yang diinstruksikan oleh seorang komandan regu di tim. Ya, ini mulai dari pemadaman. Ya, instruksi tetap ada di komandan regu. Alhamdulillah, padam. Api di Kamerun sudah padam. Ini yang awal, sekali lagi awal kedatangan tim diawali oleh kendaraan unit rescue sebagai pembuka jalan, kemudian diikuti oleh tim unit pancar yang berisi oleh 5 orang anggota, terdiri dari IC, seorang fighter, helper, dan operator. Nih Pak, makasih Pak. Melakukan sosialisasi khusus dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke mahasiswa atau ke perusahaan dan juga ke masyarakat khusus untuk yang berada di wilayah Kota Cimahi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kami akan mempraktekkan apa saja kegiatan-kegiatan kami yang biasa kami laksanakan di lingkungan khusus masyarakat. Di sini kami ada bawa gas LPG. Ini biasanya kami sampaikan ke warga yang ada di lingkungan masyarakat. Di sini bagaimana cara kita menanggulangi kebakaran yang diakibatkan oleh gas LPG. Mungkin Bapak Ibu belum tahu seperti apa sih gas LPG, cara memadamkannya dan sebagainya. Ya, di sini kami tidak akan menerangkan secara detail, karena kalau secara detail mungkin waktunya cukup lama. Ya, ini kami akan memperagakan saja bagaimana cara memadamkan. Ya, ini kita coba untuk menyalakan tabung gas, ya, seperti ini. Silakan nyalakan. Nah, seperti ini. Ini mungkin kalau untuk orang awam akan berpikir beberapa kali ketika ini bisa harus memadamkan ini. Tapi kami mencoba untuk memadamkan ini hanya menggunakan tangan kosong saja. Seperti ini. Oke, ya. Mungkin ada ibu yang mau mencoba atau bapak yang mau mencoba. Saya minta perwakilan saja dari bapak atau ibu yang mencoba ini, ya. Mungkin di sana di Jakarta saja tidak pernah ada yang mencoba. Oke, terima kasih ibu, ya. Kita coba ya Bu ya. Ini ibu bisa merasakan apakah ketika api menyala ini dan ibu padamkan ini akan panas atau tidak, ya. Mungkin kalau nanti teman saya yang tadi melaksanakan, oh ini mah pemadam kebakaran sudah biasa. Tapi ini orang awam bisa atau tidak? Ya, sekali lagi kita akan coba. Siap Ibu? Deg-degan? Ada kata-kata terakhir? Aman berarti ya. Siap Bu ya? Oke, silakan. Silakan Bu, tutup saja ujungnya. Tutup. Alhamdulillah Bu, luar biasa ya. Ibu aman? Tangannya tidak hilang? Tidak terbakar? Ah, luar biasa Bu, terima kasih Bu. Mungkin bisa satu lagi yang akan kami coba untuk memberi tantangan ini, sedikit tantangan ya.
Maka silakan satu orang lagi. Saya harapkan supaya jauh-jauh dari sana, dari Jakarta bisa mencoba ini gitu ya. Mungkin di sana nggak ada ya, tapi kami coba untuk ini. Siapa ya? Tutupkan ujungnya. Tenang saja Ibu ya. Oke. Oh ada, alhamdulillah. Silakan Ibu. Alhamdulillah Bu ya. Sudah 2 orang mencoba. Aman Ibu? Tidak terjadi apa-apa? Terima kasih, mangga silakan. Nah itu Bu ya, salah satu kegiatan kami di tim pencegahan. Ketika kami menyampaikan ini, ya itu salah satu caranya. Itu berusaha ketika kita mencoba untuk melakukan itu, maka warga atau siapapun mencoba dia akan merasakan bagaimana api itu, bagaimana cara memadamkan api ketika api itu menyala. Itu diantara salah satu kegiatan itu. Selain ilegal juga akan kami peragakan di sini cara memadamkan menggunakan alat tradisional yang biasanya kami sampaikan ke warga, ke ibu-ibu ataupun di masyarakat menggunakan karung. Kalau mungkin di dalam rumah bisa menggunakan handuk dan sebagainya. Ini adalah cara tradisional yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu yang ada di lingkungan rumah tangga. Silakan. Oke. Ini sengaja ya. Kita coba padamkan. Seperti ini caranya. Nah, seperti itu, ya. Itu padam, ya. Untuk memastikannya bisa diangkat dulu, Teh. Untuk memastikan bahwa itu padam atau tidaknya. Padam seperti itu. Mungkin ada yang mau nyoba lagi? Ya, kalau kami kenapa harus seperti itu Bu ya, Bapak? Karena kalau tidak dicoba itu tidak akan bisa merasakan panasnya api. Ya, kalau cuma ngelihat oh iya. Tapi mangga silakan. Boleh? Ya, silakan. Ya. Siap ya Pak? Ini hanya api kecil saja Pak. Biasanya yang kami berikan untuk masyarakat drumnya lebih besar dari ini. Kenapa ini kecil ya? Takutnya nanti yang mencoba kebakar gitu Pak ya. Makanya aneh, ini kami coba untuk yang kecil saya supaya aman. Oke, siap Bapak? Silakan. Jongkok, dorong saja. Terima kasih. Aman nggak? Aman ya, luar biasa. Terima kasih Pak ya. Oke, itu salah satu cara atau trik bagaimana cara memadamkan menggunakan alat tradisional. Kalau di rumah kita bisa menggunakan handuk atau alat basah dan sebagainya. Tapi ini kita menggunakan karung supaya lebih safety bagi nanti apabila ada orang yang mau mencoba. Itu alat tradisional. Dan sekarang satu lagi alat yang kita gunakan yaitu menggunakan alat semi permanen, agak modern. Di sini kami mempunyai APAR ya, alat pemadam api ringan. Itu mungkin bisa digunakan atau biasa di kantor-kantor Bapak Ibu juga ada. Walaupun saya yakin Bapak Ibu tidak bisa menggunakannya. Betul ya? Iya. Jangan membodohi sendiri Bu ya. Saya yakin Bapak Ibu tidak bisa menggunakan APAR ini. Ini APAR, kami punya, ada CO2, silakan padamkan. Oke. Semprotan. Seperti itu ya. Ini menggunakan alat modern yang mungkin sekali lagi ini ditemui di mana Bapak Ibu berkantor. Kalau di karung saya yakin Bapak Ibu tidak punya. Tapi APAR saya yakin Bapak Ibu mendapati di mana Bapak Ibu bekerja seperti itu. Nah ini Bu, Bapak Ibu ya kegiatan yang biasanya kami lakukan di lingkungan ya, baik itu di lingkungan RT RW ataupun di perusahaan-perusahaan yang biasanya kami berikan pelatihan ya. Kalau mau besarnya mungkin kami bisa menggunakan hidran. Nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana cara kami memadamkan api yang lebih besar. Namun sebelum ke sana kami akan memperlihatkan di sini. Ini ada tim rescue ya, ini tim rescue yang kami miliki ya. Untuk akan tim rescue ini kan tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwa tim rescue juga bisa cara menangkap ular. Ya, di sini kami punya ular yang mungkin nanti alhamdulillah kalau ada yang mau nyoba. Satu jenis ular yang tidak berbisa ya, seperti itu. Di sini mungkin nanti akan dipraktekkan oleh tim ya, bagaimana cara menangkap ular. Nah, seperti ini. Ayo, ada yang mungkin mau memegangnya? Oh, ya. Oke, mana tim rescue-nya? Ada? Oke, di sini yang perlu kita lakukan Pak sama Ang aja. Oke, di sini Pak, tolong diperlihatkan bagian cara yang
paling aman dulu ya. Di sini Bapak ini akan menjelaskan perbedaan dari ular berbisa dan tidak berbisa ya. Boleh. Di sini kebetulan intensitas dari ular ini sangat banyak di Kota Cimahi. Terkadang masyarakat Kota Cimahi dia tidak paham jenis apa dan perbedaan dari hewan ular ini yang berbisa dan tidak gitu. Jadi yang pertama di sini ada ular pucuk. Ular pucuk ini maksudnya ular yang banyak di pepohonan. Sama ini juga, ini adalah ular berbisanya versi ular hijau, itu Algorapis ya. Perbedaannya mungkin bisa lihat dari kepalanya. Kalau dari Algorapis ini dia kepalanya cenderung bentuknya lebih segitiga ya. Dan ekornya ada yang berwarna merah seperti ini. Dan yang tidak berbisa, dia seperti warnanya itu hijaunya itu nggak kontras gitu. Kalau yang berbisa dia agak kontras dan hijaunya berwarna banget gitu. Itu aja sih. Untuk penanganannya biasanya boleh. Kebetulan kita juga sering kerjasama dengan organisasi hewan di Cimahi, khususnya di komunitas hewan Cimahi. Di sini ada tim biasanya saya akan ngeluarin dan bagaimana cara merescue ular yang berbisa. Oke. Kita keluarin ya ular berbisanya. Oke. Kalau ular yang seperti ini untuk merescue-nya itu tidak beda jauh dengan yang tadi, cuman tata caranya ini tuh harus lebih paham di mana titik letak dari tangan kita dan keagresipan ular ini. Boleh langsung diperhatikan aja, Iqbal. Oke, seperti ini. Kepalanya dulu, baru tangan yang, karena bentuknya ini yang segitiga ini, nah seperti itu ya. Dan kita juga sering sekali sekalian edukasi kepada masyarakat bagaimana pencegahan supaya ular tidak masuk ke rumah itu, karena kebanyakan di Kota Cimahi itu banyak yang rumah-rumahnya kayak seperti gudang yang tidak dibersihin atau segala macam, itu mengundang sekali ular-ular masuk ke dalam rumah seperti itu. Boleh masukin lagi, Pak? Oke, untuk penanganan gigitan ular berbisa, kita pun ada yang namanya imobilisasi. Boleh tim yang tadi yang kayu, kita prakteknya itu memakai kayu seadanya, tidak beda jauh dengan penanganan patah tulang. Supaya apa? Supaya bisanya itu cenderung tidak lebih cepat menyerang kepada organ tubuh pusat kita gitu. Ini karena imobilisasi ini fungsinya adalah supaya tangan kita tidak banyak bergerak, dan yang kedua sebisa mungkin orang ini tetap tenang. Yang ketiga, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat seperti itu. Oke. Jadi imobilisasi ini sangat penting ketika kita digigit oleh ular berbisa. Banyak sekali ular-ular berbisa yang mungkin masyarakat Kota ini dia tidak tahu apakah ini ular berbisa atau tidak. Mungkin penyuluhan kita lebih ke pencegahan sih seperti itu. Oke, itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menuju ke titik api di mana letaknya tadi sudah disampaikan, ada di seputaran daerah Kamerun. Ini ada mobil tim rescue dulu sebagai pembuka jalan. Disusul oleh tim unit kami sebagai tim di mana di sini adalah tim untuk mengembur, untuk pemadaman.
Di sini dipimpin oleh seorang IC atau komandan regu. Ya, disertai oleh beberapa orang anggota, satu orang fighter, 2 orang helper. Adapun IC ini tugasnya adalah untuk mengatur tim, apa saja yang bisa dilakukan oleh tim. Jadi tim bergerak berdasarkan atas instruksi komandan regu. Ya, ada juga fighter, di mana fighter ini bertugas adalah memegang hipnosa yang ada di depan. Kemudian ada tugas yang ketiga adalah seorang helper, di mana dia bertugas untuk merapikan kondisi selang supaya tidak terlipat. Dan juga ada helper 1 dan 2. Untuk helper 1 tugasnya adalah untuk mendampingi fighter, karena ini sekali lagi ini air bertekanan, tidak bisa dipegang oleh 1 orang. Ada juga tugas yang terakhir adalah seorang operator. Tugas seorang operator adalah untuk menjalankan mesin, kemudian mengendalikan unit sampai air bisa keluar dengan lancar sesuai dengan kebutuhan yang diinstruksikan oleh seorang komandan regu di tim. Ya, ini mulai dari pemadaman. Ya, instruksi tetap ada di komandan regu. Alhamdulillah, padam. Api di Kamaru sudah padam. Ini yang awal, sekali lagi awal kedatangan tim, diawali oleh kendaraan unit rescue sebagai pembuka jalan, kemudian diikuti oleh tim unit pancar yang berisi oleh 5 orang anggota, terdiri dari IC, seorang fighter, helper, dan arahan dari pimpinan kami. Jadi kami tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa meluncur sendiri tanpa arahan dari pimpinan. Mungkin demikian Bapak Ibu ya. Penerapan SBM tingkat pusat tahun 2022 ke Provinsi Jawa Barat. Kami atas nama pemerintah daerah Kota Cimahi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tim dan tamu dari Kementerian Dalam Negeri